Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu akan membahas mengenai tentang narkoba. Baik, perkenalkan nama saya Ahsan Imset dari UPT Penempatan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual. Perkenalkan, nama saya Konitia Erlina Muftiati Ahmad, ditempatkan di kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok. Perkenalkan, nama saya Inosensius Rivaldo, asal UPT Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dari Direktorat Navigasian. Perkenalkan nama saya Didit Prasojo dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Papua Barat. Ya baik teman-teman, adapun menurut teman-teman semua, seberapa bahaya narkoba bagi bangsa Indonesia? Eh, Menurut pendapat saya, sebelum kita mengetahui seberapa bahaya narkoba, kita harus tahu dulu apa saja sih jenis atau zat-zat berbahaya yang ada dalam narkoba. Yang pastinya di dalam narkoba itu sendiri adalah zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba tersebut dapat merusak generasi bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur saraf maupun mental seseorang. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya generasi bangsa atau lost generation. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, herpes, dan beberapa penyakit lainnya. Ternyata Selain silakan Saudara Aksan. ternyata dampak narkoba bagi bangsa kita sangat bahaya ya. Bisa menghancurkan syaraf otak. Jika dibiarkan juga generasi-generasi penerus kita akan hancur. Terus apalagi Dampak dari narkoba juga berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Jika seseorang telah menggunakan narkoba, dirinya yang pasti akan mengalami gangguan, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Eh, Penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba berdampak pada perubahan fisik dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif atau sikap atau sifat berkonsentrasi, tidak termotivasi, dan perilaku candu. Menurut saya bahaya narkoba bagi anak muda zaman sekarang itu seperti itu. dan sekarang narkoba bukan hanya dikonsumsi untuk ini, untuk kalangan bapak-bapak, anak muda. Kebanyakan sekarang narkoba kebanyakan dikonsumsi oleh anak-anak yang masih SMP, SMA, mungkin karena pergaulan ya. Oke, untuk selanjutnya, apa sih penyebabnya orang-orang masih ingin mencoba narkoba? Ada yang bisa menjawab? Jadi untuk penyebabnya ini ada dua. Yang pertama itu bisa dari faktor internal dan juga eksternalnya. Nah, contoh dari faktor internal itu seperti psikologis. Psikologis yang ada dalam diri kita atau dari orang-orang itu biasanya mereka karena stres atau juga bisa juga karena ekonomi yang kurang mumpuni, tapi terkadang dari orang-orang yang berekonomi dengan berkecukupan juga mereka bisa menghadapi hal tersebut, bisa menggunakan narkoba juga. Itu bisa jadi dalam problematika keluarga, pekerjaan yang dapat memicu stres. Dari situ pengelolaan stres mereka itu kurang tepat dan mengarah pada tindakan salah satunya menggunakan narkoba.
Bisa dari faktor keluarga. Faktor keluarga itu dari ketidakharmonisan dari keluarga tersebut yang menyebabkan pada akhirnya anak-anak berlari pada narkoba. Terus hal lainnya itu dari faktor eksternal, bisa jadi dari lingkungannya. Lingkungan pergaulan seseorang dapat mempengaruhi dengan hal tersebut, jadi bisa membahayakan orang-orang di sekitar. Berarti untuk penyebab penyebab orang-orang masih ingin memakai narkoba karena ini ada internal, ada eksternal ya. Berarti peran Eksternal. keluarga sangat penting di sini ya. Ya, peran Keluarga keluarga. harus bisa membatasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang begitu ya. Iya, Baik, betul Mas Hasan. untuk selanjutnya, mengapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utamanya dalam peredaran narkoba? Baik, kalau menurut saya, kenapa kaum remaja atau generasi muda yang menjadi target utama dalam peredaran narkoba itu karena kondisi mental mereka yang masih belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman atau dari lingkungan sekitar. Kemudian apalagi remaja yang sudah mengenal narkoba, kemungkinan besar untuk menjadi pengguna jangka panjang. Sebenarnya di sini Ber- kita bisa, Berarti memilih teman juga penting ya dalam pergaulan supaya tidak ya, terjerumus ke dalam hal-hal yang begitu ya, hal-hal narkoba, apalah segalanya. tentu saja sangat penting karena teman juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita masa depan kan. Apalagi dalam narkoba ini, kita kalau tidak bisa membatasi diri sendiri, bisa saja kita terbawa sama lingkungan sekitar. Kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung dari kita sendiri, walaupun pergaulan kita bebas. Yang penting kita tahu menjaga diri kita, bagaimana cara membatasi hal-hal yang begitu agar kita tidak ingin mencobanya. Nah itu, sangat masuk juga, saya sangat setuju Terus dengan. upaya apa saja yang perlu dilakukan agar generasi muda tidak tidak gampang terjerumus ke dalam narkoba? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau untuk upaya bagi orang-orang yang telah kecanduan narkoba itu agak sulit ya untuk ngelepas dari narkoba itu ya. Tetap pada hakikatnya pada awalnya ya jangan pernah mencoba narkoba gitu. Karena ketika karena sekali kita mencoba narkoba itu bakalan ada yang kedua kalinya, ada yang ketiga kalinya juga. Jadi untuk pemulihan penyalahgunaan narkoba ini prosesnya cukup kompleks, yang dimana Ya, dapat menyebabkan kambuh. Jadi ada ya, istilah kadang hanya sakau. awal-awalnya Ya, coba-coba, lama-lama ketagihan, terus ya ini ya, itu benar betul benar. betul. Karena ada juga beberapa Jadi teman-teman kalau saya juga, kita udah nyoba nyoba sekali itu ada yang kedua kalinya gitu loh. Jadi lebih baik ya kita jangan jangan mencoba narkoba jangan karena coba-coba ya. proses penyembuhannya itu sulit gitu loh. Narkoba itu seperti halnya kayak kita perokok, pasti yang perokok tahu lah bagaimana. Kalau sudah sekali coba-coba pasti ingin terus mencoba. Benar sekali Bapak Hasan, benar. Apa Dan Pak juga Ipan pasti kalau perokok kalian ya? dan juga teman-teman kalau yang saya tahu itu walaupun si pengguna narkoba ini sudah direhabilitasi gitu ya dan telah dinyatakan secara resmi direhabilitasi itu dia sudah sembuh gitu dari narkoba. Tapi nggak ada jaminan juga di kedepannya mereka nggak bakal narkoba lagi. Karena narkoba itu tuh istilahnya bisa ke-trigger juga kalau dia masih berteman sama lingkungan yang masih memakai narkoba juga teman-teman. Jadi ya dari awal kan sudah dibilang untuk generasi muda, betapa pentingnya generasi muda untuk memilih teman-temannya agar tidak terbawa pergaulan. Ya seperti slogannya yang ada lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan, Ya, Ah, agar tidak betul, lebih terjerumus baik dalam mencegah. lingkungan narkoba gitu loh. Dan Terus juga hal-hal berdasarkan apa hasil saja yang survei perlu teman-teman, dilakukan agar agar kita bisa mencegah hal-hal apa saja oh yang banyak perlu kita banyak. lakukan? Kalau dari tadi dari pendapat Konitia kan katanya kebanyakan pengguna narkoba itu menggunakan narkoba karena stres ya, Iya, karena betul. faktor internal, eksternal segala macam.
Ya kalau kita stres itu kita olahraga aja. Karena pas kita olahraga itu kita mengeluarkan hormon bahagia, Pak Hasan. Jadi Ya, kalau betul 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 teman-teman sekali. stres gitu kan, kita olahraga Olahraga. olahraga aja gitu loh. Tapi Itu kadang-kadang bisa bikin kita juga gak malas stres. olahraga pagi. Lebih Nah, enakan tidur itu daripada yang olahraga kan. ya betul. Ya lebih baik tidur daripada narkoba kan? Iya, Iya, betul. betul. Setuju. Jangan Tidur narkoba lebih aja. Dan juga bahaya. Tidur itu lebih bahaya daripada teman-teman narkoba. Jadi bisa bikin kecanduan itu tidur. Apalagi tidur Lebih pagi. baik ibadah daripada tidur. Betul betul betul. Sangat Iqbal. mantap. Harus dibaca. Itu sangat penting loh, Saudara Ival. Ibadah itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu sangat penting karena kan ya kalau kita udah dekat sama Tuhan mana mungkin kita mau menyakiti diri sendiri kan haram hukumnya kan di semua agama juga kan haram Ya, menyakiti diri haram, sendiri. haram. Dan juga yang saya lihat ya dari hasil dari Badan Narkotika Nasional itu survei menunjukkan bahwa rata-rata 50 orang tuh meninggal loh setiap hari karena narkoba. Oh, Dan jumlah yang sangat besar ya. artinya itu Wah, sekitar besar. 18 ribu teman-teman orang meninggal per tahun. Wah, Itu dari Bayangin kalangan remaja, remaja atau ada juga anak-anak di bawah umur yang meninggal karena narkoba. ya mungkin kebanyakan ya dari segala umur lah ya. Dari survei ini sih tidak menyebutkan di kalangan berapa, cuman kalau dilihat dari angka survei ini bayangin aja 50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba. Belum penyakit yang lain. Mm-mm. Ya intinya kalau kamu narkoba ya kamu siap mati lah istilahnya kan. Jadi siapa yang mau mati? Iya. Siapa yang mau duluan menyusul? Nanti saya menyusul. Ya, Iya. intinya merokok aja, jangan narkoba. Ya, betul betul. Intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu hal yang penting, hal yang Ya betul. mindset yang harus dijaga. Lebih Betul. baik kita Ya, mencegah saya daripada setuju harus dengan mengobati. ya setuju lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, Saudara Isan mohon izin ke mute Saudara Isan. Hasan ke mute. Pak Hasan mohon izin ke Eh, mute. Asan ke mute, Asan. Mas Asan ke mute. Mohon lagi maaf ya kecanduan teman-teman akan ya. narkoba Selalu ini bersemangat sangat Pak sulit, Hasan ini. sulit sekali Asan sembuhkan. tadi ke Untuk mute. bisa dijelaskan ulang Ya, diulangin. pendapatnya, Saudara Hasan. Coba Untuk dijelasin ulang itu, Pak Hasan pendapatannya tadi ke mute soalnya. ke mute. uh, uh, untuk itu jangan, menurut saya jangan coba-coba ingin mengkonsumsi narkoba karena percayalah akan merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga kita maupun kerabat-kerabat kita. Parahnya lagi kalau kita kecanduan akan narkoba sangat sulit untuk disembuhkan. Kalau kondisi ini berlanjut, akibatnya akan fatal. Akibatnya akan menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi aset aset bangsa. Kondisi itu tentu merupakan masalah bagi remaja dan orang tua kita ataupun teman-teman kita. Untuk itu, utamakan untuk terhindar dari narkoba adalah dengan cara mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Obat. Baik, terima kasih untuk teman-teman Baik, sekalian mantap. untuk Baik. diskusinya hari Terima ini. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Asan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin cukup diskusi kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya ataupun ada pun salah atau benar kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat Terima kasih, Pak siang. Hasan. Selamat siang Siang. semua.